Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para aba wa ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan untuk qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya. Para aba wa ummahat yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan, nama saya Ustadz Miftahul Ulum. Saya diamanahi menjadi Mudirul Ma'had Tahfidzul Quran Al-Azam, lembaga pendidikan yang hari ini putra dan putri Bapak Ibu semuanya bersekolah di pesantren kami, dan kami berharap putra dan putri Bapak Ibu semuanya bisa menjadi anak-anak yang salih salihah, bisa menjadi penghafal Al-Quran, bisa menjadi ahlullah atau keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang pertama, kami ingin berpesan, menyampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau pertama diangkat menjadi seorang pemimpin menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fa inni qad wallaitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ahsantu fa a'inuni wa in asa'tu fa qawwimuni. Sungguh aku telah didaulat untuk menjadi pemimpin atas kalian, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka ketika aku membuat kebijakan yang baik, fa'a'inuni, tolonglah aku, bantulah aku, dukunglah aku. Fa'in asa'tu faqawwimuni, dan ketika aku salah atau berperilaku buruk, maka luruskanlah aku, nasihatilah aku. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam kesabaran. Karena di antara bentuk kecintaan seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saling menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Kemudian para aba wa ummahat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah selama 3 hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kegiatan kita, yaitu kegiatan khutbah ta'aruf. Di hari yang pertama, alhamdulillah dari bagian madrasah diwakili oleh Ustadz Yusuf Imam Maulana selaku Raisul Madrasah, selaku kepala sekolah, telah menyampaikan program kerja bagian kesekolahan dengan baik. Kemudian di hari yang kedua, dari bagian kesantrian diwakili oleh Ustadz Abi Munawar juga sudah menyampaikan program kerja bagian kesantrian. Kemudian di hari yang terakhir dari bagian Tahfidzul Quran juga sudah menyampaikan program kerjanya dengan baik.
Semoga apa yang telah beliau-beliau ini sampaikan, para asatidz sampaikan, akan lebih memperjelas bagaimana nantinya proses kegiatan belajar mengajar di Ma'had Tahfidzul Quran Al-Azam selama masa pembelajaran jarak jauh. Kemudian para aba wa ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga ingin menyampaikan bahwa Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP ITQ Bina Insani secara kelembagaan menginduk ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga acuan kita di dalam kegiatan belajar mengajar itu sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk diantaranya adalah kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 ini. Nah, dari Dinas Pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Kota Semarang, belum memberikan izin sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kota Semarang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka sampai nanti kondisi di wilayah Semarang sudah beralih dari zona merah menuju ke zona hijau insyaallah. Sehingga kami memohon maaf kepada para aba wa ummahat yang sudah ingin memasukkan anaknya ke pesantren, ke asrama. Kami mohon maaf harus tertunda dulu. Insyaallah dari pesantren akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin agar kegiatan belajar mengajar yang nantinya akan dilaksanakan oleh pesantren bisa memberikan ilmu kepada anak-anak dengan sebaik mungkin insyaallah taala. Kemudian para aba wa ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan tahun ajaran baru ini, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah di tahun ini untuk santri baru kita mendapatkan, atau di pesantren kita masuk kurang lebih sekitar 156, begitu ya Ustaz ya? 156 santri baru, baik putra maupun putri. Sehingga jika ditotal semuanya, jumlah santri kita di pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam SMP ITQ Bina Insani berjumlah kurang lebih 437 santri putra dan santri putri. Kemudian untuk pengajar, alhamdulillah di tahun ini banyak asatidz maupun ustadzat baru yang insya Allah nanti akan membantu kita. Ada kurang lebih 19 ustadzah baru yang insya Allah nanti akan kita berikan amanah untuk menjadi muhafidhah, untuk menjadi mudarrisah, dan nanti juga akan kita berikan amanah di keasramaan. Sedangkan di ikhwan atau putra, alhamdulillah ada kurang lebih 16 ustadz baru yang insya Allah nanti akan kita amanahi untuk menjadi muhafidh, menjadi mudarris, dan juga nanti akan membantu di keasramaan. Ya, semoga dengan adanya tambahan ustadz dan ustadzah yang baru ini, kita lebih baik lagi dalam mengajari santri-santri kita dan juga melayani para wali santri insyaallah ta'ala. Kemudian para aba dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah di tahun ini dari pesantren sudah menyiapkan 8 lokal baru insyaallah untuk asrama putri, dengan rincian 4 lokal nanti insyaallah akan kita gunakan sebagai asrama putri, dan 4 lokal lagi nanti insyaallah akan kita gunakan untuk kelas gitu. Jadi 4 lokal untuk kelas dan 4 lokal untuk asrama. Sedangkan di ikhwan insyaallah nanti akan ada tambahan kurang lebih 12 lokal baru yang insyaallah nanti akan kita fungsikan untuk kelas, kemudian asrama, kemudian alhamdulillah tahun ini kita sudah membuat lab komputer sendiri di ikhwan, dan juga insyaallah nanti akan ada lab IPA dan sudah dibangun insyaallah. Ya, semoga dengan fasilitas-fasilitas yang baru ini kegiatan belajar mengajar di pesantren kita bisa lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir para aba wa ummahat yang dimuliakan oleh Allah, kami ingin memberikan nasihat untuk diri kami pribadi dan juga untuk para orang tua dan wali santri, dan semoga nasihat ini juga disampaikan kepada putra dan putri, bapak dan ibu semuanya.
Nasihat yang pertama adalah marilah kita semua mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk mengikhlaskan niat ketika memondokkan anaknya di pesantren. Bahwa yang kita harapkan adalah ridhonya Allah. Yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu memondokkan anaknya di pesantren, yang dicari bukan hanya sekedar kenikmatan duniawi saja, yang dicari bukan hanya sekedar pujian atau sanjungan dari orang lain, tapi kita mengharapkan ridhonya Allah. Insya Allah ketika kita ikhlas di dalam memondokkan anak-anak kita di pesantren, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kita. Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban kita insya Allah. Dan juga kami memberikan nasihat juga untuk para santri bahwa ketika seorang hamba sudah meniatkan diri untuk mempelajari Al-Quran, ya, menghafalkan Al-Quran, kemudian memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Dan ini adalah janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba atau sebuah kaum bihadzal kitab, dengan kitab ini. Maksudnya adalah dengan Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bisa menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Ya. Jadi insya Allah ketika kita menghabiskan waktu kita di ma'had, di pesantren untuk menghafalkan Al-Qur'an, untuk memahami isi Al-Qur'an, untuk mengamalkan isi Al-Quran, insyaallah ta'ala Allah akan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan laqab atau gelar yang luar biasa indah untuk orang-orang yang dia menghafalkan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran dengan laqab ahlullah atau keluarganya Allah. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Faqala sahabah, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ahlul Qur'an, ahlullahi wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Qur'an, ahlullah, dan mereka adalah keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan untuk mereka. Jadi para santri yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan janji-janji yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semakin memotivasi kita, semakin memberikan semangat untuk kita agar kita lebih giat lagi dalam menghafalkan Al-Qur'an, dalam memahami isi Al-Qur'an dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nasihat yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah nasihat kesabaran. Ya. Kami mengajak kepada para aba wa ummahat untuk bersabar ketika memondokkan anaknya di pesantren. Karena bapak ibu nantinya akan berpisah dengan anak-anaknya. Anak-anak yang biasa berada di tengah-tengah keluarga nantinya akan menghilang dari tengah-tengah keluarga. Anak-anak yang biasanya di rumah nanti tidak akan ada di rumah lagi. Dan bisa jadi perpisahan ini bisa berlangsung berhari-hari atau beberapa pekan, bahkan berbulan-bulan. Maka kami berikan nasihat untuk bapak dan ibu untuk bersabar ketika harus berpisah dengan anak-anaknya. Kemudian kami juga ingin memberikan nasihat untuk para santri, terkhusus santri baru, bahwa kita harus bersabar ketika tinggal di pesantren. Kultur ma'had itu berbeda dengan ketika kita di rumah. Ketika anak di rumah, segala kebutuhannya bisa dicukupi atau disiapkan oleh bapak atau ibu. Tapi ketika Ananda di pesantren, maka Ananda harus siap untuk hidup mandiri. Apa-apa dikerjakan sendiri. Bahkan ketika makan terkadang harus mengantri. Ketika mau ke kamar mandi pun terkadang harus mengantri. Nah, ini butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Dan kalau kita belajar dari Da'bus Shalihin, bagaimana perjalanan para orang-orang soleh, para ulama-ulama kita, mereka dengan keterbatasan yang mereka miliki,
mereka tetap semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana kita bisa melihat seorang Imam Syafi'i, ya, seorang ulama besar yang hari ini namanya dikenal oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ya. Beliau sejak kecil sudah ditinggal mati oleh bapaknya, ya, seorang yatim, dan ibunya adalah orangnya fakir yang bahkan tidak memiliki rumah. Beliau harus berhijrah dari Palestina menuju ke Makkah hanya untuk mencari ilmu, ya. Kemudian setelah menghafalkan Al-Quran, beliau minta izin sama ibunya untuk menuju ke kota Madinah, ya, supaya beliau bisa berguru ke Imam Malik, ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi pengorbanan yang beliau lakukan akhirnya Masya Allah, beliau hari ini dikenal sebagai seorang ulama besar yang karya-karyanya bisa kita nikmati hari ini, ya. Makanya para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarlah ketika antum berada di pondok pesantren. Insya Allah, ya, tarbiyah yang ada di pesantren akan membuat antum bisa lebih dewasa dan bisa lebih mandiri insya Allah ta'ala. Kemudian yang terakhir, ya, kami memberikan nasihat untuk diri kami dan juga kepada para aba dan para santri agar kita istiqomah di dalam kebaikan. Jika para santri ketika di pesantren bisa melakukan amal ibadah dengan baik, sholatnya tidak pernah ketinggalan, selalu mengerjakan sholat fardu dengan berjamaah, membaca Al-Quran satu hari bisa setengah juz, bahkan bisa 1 juz, maka semoga kebiasaan ini bisa dibawa ketika di rumah, ya, bukan hanya ketika di pesantren. Dan istiqomah dalam semangat untuk mencari ilmu. Kalau kita di pesantren setiap hari kita bisa mendengarkan kajian dari para asatid, para ustadzat, maka di rumah pun harusnya kita bisa istiqomah mendengarkan kajian-kajian dari para asatid ataupun dari ustadzat, begitu. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Dan saya mewakili para asatid, ya, pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam, ya, baik itu dari unit madrasah, ya, sekolah, atau unit syu'unut thulabah atau kesantrian, dan juga unit Tahfidzul Quran, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah mengikuti khutbah ta'aruf ini dari awal sampai akhir. Dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada tutur kata atau ada tingkah laku yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, ya, astaghfiru minkum katsiran, ya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.